Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Risang Ta'ajudin Sudamiko, bisa dipanggil Risang, dan saya ditemani oleh Kuliah Faroha yang bisa dipanggil kuliah. Baik, kali ini kita akan membahas peran santri dalam moderasi beragama. Nah, menurut pandangan saya sendiri, moderasi beragama itu menghindari kekerasan dan keekstriman dalam cara pandang dalam berpraktik beragama. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana? Oke, menurut saya gimana ya? Jadi gini, santri itu kan namanya aja udah santri. Mereka pastinya memiliki bekal ilmu agama yang lebih. Nah, dalam mengamalkan praktek agama itu tidak berlebihan, seperti menghargai yang berbeda agama juga. Ya, seperti itu kalau menurut saya. Oh, jadi begitu. Ya gimana ya? Jadi menurut Anda kan gitu ya. Nah, sedangkan kemarin itu berapa bulan yang lalu ada sebuah kasus yang sempat viral. Nah, yaitu kasusnya gini. Menurut saya lucu, soalnya santri yang menutup telinganya saat mendengar musik saat hendak vaksin. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana itu? Ya? Itu waktu vaksin di tempat umum atau kayak di lingkungan apa itu namanya pondoknya, tapi ya nggak mungkin itu dari tindakannya sih. Tapi ini kan kayak apa ya sebutannya, kayak menghasut biar santrinya itu kayak biar gak suka sama musik gitu kalau menurut saya. Kalau menurut Pisang tadi Ya, tadi kan gini, kasusnya itu ada di dalam ruangan. Satu ruangan ya besar banget. Terus itu banyak yang santri yang berjajaran duduk gitu untuk menunggu divaksin. Lah, pada saat itu disetelkan musik. Tapi lucu ya. Nah, katanya ustadznya sendiri, Amin Sofyan, bahwa musik itu yang dia menutup telinganya. Nah, untuk tidak mendengar musik. Nah, ya apa ya? Untuk mengingat hafalan Al-Quran mereka. Itu. Soalnya kata ustadznya sendiri, hafalannya itu dibatasi 1-2 tahun. Dengan maksimal 3 tahun itu harus hafal 30 juz. Nah, terus bilangnya juga tambahnya gini. Musik pop, rock, dangdut itu tidak boleh. Tapi sedangkan rebana atau bisa dibilang banjari itu mereka lakukan. Bukannya dua itu rebana dan banjari apa sama-sama musik dengan pop. Menurut Anda bagaimana? ya juga di rebana kan juga termasuk musik, tapi mungkin masuknya ke apa selama lagunya itu masih bahasa Arab, entah itu genrenya death metal, selama itu bahasa Arab mungkin gak apa-apa didengar kali. Emang ada? Coba nanti dengerin, aku kirim linknya, aneh sumpah rasanya. Oke. Ya mungkin ada kasus pro dan kontranya ya. Dan ya cukup untuk membahas topik tadi tersebut yang santri menutup telinganya. Tunggu dulu. Apa? Tunggu dulu. Aku mau tanya pendapat ya. Yeah. Kan jadi gini, ini ceritanya dari temen gitu. Dia itu tinggal deket musola,
Terus kalau tiap adzan atau qomat itu suaranya keras gitu. Gimana nggak keras, kulit toa itu suaranya full semua ya. Terus kan berisik. Nah, ada warga yang di sekitar situ itu protes karena apa? Saking kerasnya tadi itu. Nah, terus sama yang pihak musolanya itu kayak nggak dihiraukan gitu. Sampai akhirnya yang protes tadi itu pindah. Kalau menurut Pisang itu cara apa itu? Cara ngasih tahu orang kayak gitu itu gimana? Jadi gini, kan nggak ada salahnya untuk azan dan iqomah dengan keras, itu kan bertujuan untuk memanggil orang-orang untuk datang ke musola untuk melakukan ibadah sholat ya. Nah, dengan caranya gini, dengan cara mereka itu harus melakukan apa namanya, berkomunikasi dengan baik, dari hati ke hati. Itulah pentingnya moderasi beragama, harus toleransi. Toleransi itu penting banget. Kalau nggak ada toleransi, rasanya ya hidup itu cuma kayak jalan di neraka. Karena tidak ada yang mau mengenalmu karena kamu tidak bermoderasi agama. Jadi begitu. Ya seperti itulah. Ya, Ya. Paham maksud saya? ya. Nah, kalau nggak ada tambahan lagi, mari kita ke topik selanjutnya, yaitu peran santrinya sendiri. Nah, peran santrinya sendiri dalam melakukan moderasi beragama. Menurut Anda bagaimana moderasi beragama melakukannya? Maksudnya gimana ya? Ya kan contohnya saja yang ya ini nggak tahu sih ini bisa dibilang moderasi beragama atau tidak. Tapi contohnya seperti Sunan Kalijogo, dia menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang dimana masyarakat tersebut dominan Hindu dan Buddha. Dia menyebarkan agamanya melalui seni dan budaya. Dan ya menurut Anda sendiri bagaimana? Ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, kayak apa, dalam mempraktikkan agama itu tidak berlebihan. Mungkin contohnya kalau di keseharian, kita ambil contoh kayak dari efek PPKM kemarin yang panjang itu kan banyak orang yang penghasilannya jadi kayak kekurangan, kayak kesusahan gitu. Apalagi kayak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sebagai ilustrasi, santri itu yang berinisiatif buat ngadain bantuan sosial kan, buat membantu masyarakat yang kesulitan itu akibat pandemi kan. Mereka membantu sesama juga termasuk ajaran Islam kan. Tetapi kayak yang dibantu itu juga bukan orang Islam saja, apa seperti itu juga termasuk. Ya apa ya? Nah, ya begitu. Mungkin itu contoh dalam moderasi beragama. Nah, ada satu masalah lagi nih yang ingin aku bahas. Kan dulu ada Ahok tuh. Ingat Ahok? Ahok dia pernah dipenjara karena katanya menistakan agama. Itu Anda setuju atau tidak saat itu? Ahok bilang bahwa apa namanya, inilah itulah. Ya sebagai penambah waktu, ini masih 10 menit ini, belum 15 menit. Ahok dia bilang itu, tapi orang Islam yang nggak terima. Apakah itu menurut Anda orang Islam tersebut yang itu menurut Anda gimana ya? Apa namanya? Ada rasa moderasi beragamanya?
gimana ya, itu kan tidak terlalu memaksakan sih sebenarnya. Ya, ya gimana ya? Ya mungkin ini masalah yang susah. Temanya berat. Ya mungkin ada tambahan Sangat. dari unek-unek yang bisa kamu tambahkan ke ini. Ini masalahnya belum 15 menit ya. Sedangkan tugas kita 15 menit. Nggak apa-apa, udah ini cakap bahasa basi tentang seputar moderasi beragama ya Ul ya. Bingung bahas apa ini? Apa ya? Ya Anda sendiri, apa ungkapan Anda tentang peran santri dengan tema peran santri dalam moderasi beragama? Ya, jadi kayak santri itu harus bisa menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat, terutama dalam moderasi beragama. Agar negeri kita ini tidak dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan serta pertikaian. Ya gini aja sebagai akhirannya ya. Aku akan menjelaskan apa solusi itu moderasi beragama ya, biar menyukupi waktu 15 menit. Ya, dari Kementerian Agamanya sendiri. Solusi beragama jalan tengah yang disebut moderasi beragama. Jadi gini, moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan alias seimbang. Kata moderasi menurut KBBI didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ke ekstrim. Maka ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Jadi kita itu di masyarakat harus adil, tidak memilih, tidak bersikap radikal. Tapi itu susah. Ya, tidak berpihak itu susah. Untuk tetap bersikap netral itu susah. Nah, menurut Anda sendiri, bagaimana cara kita untuk bersikap netral? Biar adil, tidak berpihak, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak memaksakan kehendak. Mungkin dengan apa ya, tidak memahami kelompok atau individu tertentu
individu lainnya begitu. Jadi kita tidak terlalu mencoba untuk mungkin dengan mencoba mengenal kelompok atau individu tertentu, individu lain, agar kita tidak hanya memihak kepada kelompok sendiri. Berarti maksud Seperti itu. Anda kita harus bersikap toleransi untuk menghargai perasaan seseorang begitu. Ya, itu juga termasuk. Jadi ya intinya berarti moderasi beragama adalah bertindak bertoleransi kepada setiap orang. Intinya seperti itu ya. Ya, Ya, terima kasih. Makasih banyak Ulia ya. Ya mungkin tema ini tema yang berat untuk dibahas ya Ulia. sangat. Karena ya tidak ada selesainya. Semakin mumet. Kalau bahasa Jawanya mumet. Jadi ya sekian dari kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.